banyak bencana itu ya. Yes. Ya akhirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahada, selamat datang. Kita ngobrol-ngobrol bareng Pak podcast di Purwakarta Creative Hub yang kemudian kita coba sandingkan dengan para teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang dimana kita akan melakukan ngobrol-ngobrol santai bareng bersama para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Nah, sekarang kita bersama Pak Mujahada, betul ya Pak ya? Pak Mujada. Oh, Pak Mujada, salah nama. Nama lengkap Bapak siapa Pak boleh izin? Mujada. Mujada apa Pak? Ya. Namanya Mujada aja? Ya. Oh, Mujada satu kata Pak? Iya. Singkat sekali. Simple. Oke. Nah, berbicara tentang Purwakarta Creative Hub atau misalkan ekonomi kreatif, apa sih yang kemudian Bapak tahu mengenai tentang ekonomi kreatif Pak? Barangkali bisa share atau boleh salam dulu Pak untuk rekan-rekan Purwakarta Creative Hub di Kabupaten Purwakarta, dan juga boleh sambil memperkenalkan produk apa sih yang kemudian digeluti sekarang oleh Pak Mujada sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Kang Febi sudah menerima kita hadir di sini nih, suatu kehormatan juga ya. Alhamdulillah bisa nyambung. Perkenalkan, saya Mujada, owner dari Nusa Indah Cake and Cookies dengan produk unggulan Raos Prosol, yaitu roti abon gulung, produk istimewa dari Purwakarta. Mantap sekali, produk istimewa ya. Iya. Oke, kita coba boleh lihat produknya barangkali Pak. Tadi udah bawa ya. Betul. Pak Ega tolong Pak. Barangkali nanti bisa dibantu sama Kang Ega ya. Kang Ega ini ada di mana-mana. Iya betul. Dan kebetulan ada Kang Ega, ada saya. Saya selalu dicolek-colek. Ini dia produknya Pak Mujada ya Pak ya? Iya. Boleh kenalin nih Pak produk istimewa Purwakartanya ini sebagai oleh-oleh Purwakarta itu bagaimana caranya? Kok Bapak bisa sampai memproduksi oleh-oleh istimewa Purwakarta ini Pak? Salah satunya adalah apa brandingnya Pak? Raos Prosol. Oke, gimana tuh Pak? Ya sebenarnya sih bisa dibilang nggak nemunya, ini rezeki saya bisa mendapatkan produk ini gitu kan, sampai akhirnya begini. Memang kalau bisa cerita ke belakang ini nggak sengaja, dulu ada temen yang berasal dari Solo itu kan, mau membawakan kita oleh-oleh produk yang lagi ngehit di sana gitu kan, produk seperti ini gitu ya. Cuman berhubung beliaunya sibuk ngurus anak sekolah, nggak jadi dapat ini nih. Jadi kan kita udah pengen banget, penasaran gitu ya sama produk seperti apa kan, karena kita juga sebagai produsen kue kan suka memang beli gitu ya, ketika misalnya di Bandung ada apa kita beli untuk kita pelajari, kita resepnya seperti apa kita bedah lah, terus kita bikin. Ya, kemudian karena penasaran, yaitu saya googling lah, zaman sekarang kan era digital ya Kang ya, serba mudah gitu ya, apa-apa bisa klik gitu kan. Setelah dapat resepnya ya dicoba aja gitu kan. Terus setelah dicoba produknya jadi ya hampir mirip lah secara fisik gitu ya. Langsung dengan aja salah satu produk yang ada di luar Purwakarta itu ya, yang di Solo itu kan. Biasalah ngecepret-cepret, update status kan, namanya emak-emak. Ternyata kan ada teman juga yang melihat, nyobain order jadi reseller gitu kan. Di situ saya berpikir, oh ini kayaknya ada pangsa pasarnya gitu kan. Dengan produk seperti itu, karena di sini memang bukannya belum ada, belum populer menurut saya, belum banyak dikenal. Dengan sosok Pak Mujada inilah mempromosikan Raos Prosol di Purwakarta. Namanya apa sih Pak? Raos Prosol. Sebelumnya sih kita belum punya. Ya, sebelumnya kita belum punya nama Raos ini ya. Setelah saya istilahnya belajar ke sana kemari ya, baik online maupun offline gitu kan, dapat masukan dari para mentor gitu kan. Bapak awalnya kan nggak seperti ini ya, kita kemasannya gimana tuh? Mika plastik gitu ya, dengan stiker Nusa Indah gitu aja. Dengan belum seperti ini ya tadinya, masih bikinan saya lah, asal gitu, asal nempel. Kemudian mentor tersebut menyarankan, Bapak kalau mau produknya lebih
dikenal lebih bagus lagi, bisa naik level lah katakanlah gitu lah. Bapak harus pakai kemasan yang bagus gitu kan. Iya betul. Dan akhirnya finally membuat menemu seperti ini gitu Oke, kan. sip. Setelah ketemu di rumah kemasan gitu kan, kita mulai beberapa proses, terus ketika mau dicetak kan mikir Bapak namanya apa gitu produknya. Aduh, Belum mikir ada lagi. branding berarti. Iya. Kemudian kan nyeplok aja tuh raos gitu kan. Yes betul. Saya ngambil dari bahasa Sunda ya, karena Bahasa Sunda. kita di Sunda kan nggak ini produk yang di sana itu kan, setelah mengadakan apa ya, revisi mungkin ya resepnya. Ya. Jadi kita menyesuaikan lidah Sunda. Oh gitu, Jadi beda berarti ya. resepnya beda dengan yang di Jawa sana Oke, kan, karena di siap. Jawa kan manis ya Manis, makanan. betul. Kita udah resep udah berubah gitu. Siap, nanti kita coba akan kupas tuntas lagi mengenai tentang logo Nusa Indah itu apa sebetulnya apa, sama Ya. raos post roll ini sebetulnya dari mana. Oke, back to the movie again. Tadi ada beberapa yang kemudian kita sampaikan ya Pak ya mengenai tentang raos Foslor. Jadi Roll. Floss roll roll, ya. ya. Itu harus sering-sering diucap, Pak. Agak kejeribet dengan F dan L-nya ya. Tapi emang itu nama asli dari makanan tersebut ya, Pak ya? Ya, nama asli, ya, nama bahasa aslinya adalah Inggrisnya gitu. floss roll gitu ya. Ya, kalau raos. bahasa kitanya kan roti abon gulung. Oh, roti abon gulung. Iya. Tapi ada keterangannya roti abon gulung. Untuk yang terbaru udah kita revisi ininya apa? Oh, Di logonya. Itu sebenarnya kan tagline labelnya. kita ya. Oh ya. Tagline kita itu roti abon gulung istimewa gitu. Roti abon gulung istimewa. Mm-mm. Oke, itu brandingnya, Pak ya? Iya, tagline. Tagline-nya ya. Iya. Roti ini apa, Pak? Kalau ini masih abon gulung istimewa. setelah kita cek di kamus ternyata memang harus menyertakan roti gitu kan. Oh, Tadinya gitu kan ya. kepanjangan gitu kan asumsi Ya. kita gitu. Floss roll ya. Floss roll ini dari mana aja Pak selain dari Purwakarta atau makanan khas mana sih Pak? Ya, kalau Kalau yang misalkan hasil dari kalau yang udah ngangkat udah viral itu di Solo sama Papua. Papua, Kalau Solo itu ada Solo Frost Roll dan Papua ya. Papua floss roll. Mm-mm. Floss roll. Oke. Itu terinspirasinya dari Solo ya Pak? Dari ya, tadi Solo ya? sebenarnya tadi kalau lihat ke belakang itu karena pengen mau dapat oleh-oleh itu nggak jadi, bikin sendiri. Bikin sendiri mantap sekali. Oke. Nah kalau misalkan kotak kemasan ini nih Pak, Ya. sambil kemudian teman-teman ingin tahu juga kalau misalkan punya produk, terus kemudian ingin di packaging atau repackaging seperti ini, Bapak lakukan di mana biasanya Pak? Tentu di Purwakarta kan ya? Iya, Nah betul. sambil kemudian kita Iya. angkat ekonomi Kabupaten Purwakarta dari ekonomi kreatifnya juga, Iya. yang kemudian memproduksi kotak yang keren gini. Iya. Di mana tuh Pak? Boleh Ya. sampaikan? Karena waktu itu saya benar-benar dari nol ya. Yes, betul. Kuliner itu kan sebelumnya kan saya memang usahanya di online-nya tuh di sepatu ya. Oh, dan sepatu Pak? Sepatu gesit itu akun saya. Sepatu Kalau gesit. teman-teman yang suka hobi badminton itu kan, Iya, betul. tiba-tiba nyebur ke kuliner, otomatis saya benar-benar nol, zero gitu ya. Makanya saya mencebur ke UMKM, kemana itu saya ikut pelatihan yang online maupun offline itu kan. Ya, betul. Kemudian di UMKM kan memang juga didorong untuk naik kelas di Ya. UMKM Purwakarta itu. Mm-mm. Salah satunya yaitu dengan merubah kemasan, Oke. ganti baju gitu Ganti ya, baju. kerenan gitu kan. Kemudian ketemulah kalau di Purwakarta itu ada rumah kemasan. Rumah kemasan. Iya, Oke, yang sip. dimunjul Rumah itu. kemasan Iya. yang dimunjul ya. Iya. Nanti kita akan undang rumah kemasan untuk ngobrol bareng Iya. bersama. Ada di grup kita kok di Yes, Ekonomi betul. Kreatif. Ada menjadi bagian daripada keikutsertaan di Komite Ekonomi Kreatif Iya, ya Pak ya. betul. Nanti kita akan ajak juga rekan-rekan para pelaku ekonomi kreatif untuk ngobrol bareng di channel Purwakarta Creative Hub (PCH) yang kemudian sebagai branding ekonomi kreatif di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat Yes. khususnya, dan juga di Indonesia mungkin pada umumnya. Amin. Kita akan angkat kemudian para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta agar lebih mercusuar kembali Ya, Pak di amin, media amin. digital sebagai produk-produk para pelaku ekonomi kreatif, dan harapannya bisa menjadi produk unggulan Ya. Pak di Kabupaten Purwakarta, dan juga bisa menjadi oleh-oleh istimewa tadi Pak. Ya, Tuh. ya. Floss roll. Nah ini apa Pak yang unik dari roti floss roll yang buatan Bapak ini? Ya.
Sebenarnya sih kalau ini standar ya. Yes. Soal resep Yang rasa membedakan atau dengan produk kemudian lain. kenapa sih orang harus beli Ya. Raos Fosrol ini? Sebenarnya ini kan basicnya saya perantau ya. Siap. Ketika pulang itu suka reward dihadapkan pada saat mau beli oleh-oleh. Oke. Karena keluarga itu ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang kakek-kakek gitu kan. Betul. Harus beli yang cemil-cemil lah, yang permen-permen, yang apa gitu kan. Ya. Nah, saya menghadirkan solusi dengan produk ini bisa dikonsumsi dari yang anak, yang menengah sampai yang kakek-kakek gitu ya. Yes, exactly ya. Jadi kan bahannya juga kan roti terus abon gitu ya. Ya. Enak lah, semua usia masuk. Betul. Ya. Kakek-kakek yang nggak ada giginya juga mau Bisa gitu ya? kan. Bisa. Iya, Nggak roti gigi. kalau dikasih yang keripik-keripik kan Agak susah ya. nyentuh pun enggak gitu kan, kasihan juga. Makanya kalau dengan ada ini salah satu solusinya jadi praktis, beli satu bisa untuk seluruh keluarga. Yes, mantap sekali. Bener Pak, berarti ini oleh-oleh ya. Oleh-oleh Ya, yang harus jadi betul. unggulan ya di Ya. Kabupaten Purwakarta. Terus dari bahannya juga kita memang pilihan ya. Ya. Maksudnya kita belanja langsung, kalau kan ini juga ada sayur-sayurnya nih. Kita memang belanja langsung di pedagang itu yang masih seger itu subuh-subuh itu kan. Oke. Sayur-sayurnya itu. Terus kita memang kalau yang produk udah jadi kayak tepung kayak gitu, kita memang milih yang udah bersertifikat ya. Sudah halal, sudah Ya. ada PIRT kayak gitu, ada Wah. BP POM-nya gitu Betul. kayak itu. Tepungnya ya. Iya, Oke. kita pakai susu kayak gitu. Memang yang udah gitu ya insya Allah kita garansi halal Mantap. produknya. Sip, Satu Pak. lagi yang bikin sehat itu tanpa pengawet. Oh, tanpa pengawet Iya, ya. iya, Oke, ini branding kira-kira berapa hari nih Pak? Kalau misalkan tanpa pengawet? Tanpa pengawet itu kita ambil amannya 3 hari. 3 hari Walaupun ya, di Pak? hari keempat masih bisa, Oh, tapi kita gitu. sarankan cukup 3 hari aja. Betul. Tapi kalau yang udah, kalau yang beli ngasih testimoni itu, Hah? begitu nyampe rumah langsung habis. Nggak usah nunggu 3 hari disimpan. Betul Pak, ini enak sekali. Sebetulnya Raos Fosrol. Itu nanti di-cut lah ya. Susah-susah. Raos Fosrol ya. Ini kemudian sudah dipasarkan kemana aja Pak, barangkali kalau Ya. misalkan boleh Oke. teman-teman PCH tahu gitu ya, barangkali nanti ada dari penonton teman-teman Purwakarta Creative Hub bisa kemudian menjadi reseller ya Pak ya. Iya, siap, Dan itu siap. bagaimana caranya tuh Pak biar Oke. kemudian menjadi salah satu solusi di kala pandemi ya Pak ya. Ya. Kalau untuk pemasaran sendiri kita masih full online, jualan di rumah Ya, betul. dengan menggunakan Instagram ya, Instagram organik. Akun kita itu jual kue Purwakarta. Apa Pak? Jual At beli kue. Jual kue Purwakarta. Oh, jual kue Kita Purwakarta. pakai kata kunci, bukan branding. Sebenarnya ada juga akun branding Nusa Indah, cuman belum ketanganan lah. Oh, gitu. Waktu itu sempat konsultasi juga dengan salah satu coach yang di Jogja itu. Ya. Bapak mau jualannya laku atau mau branding naik gitu kan? Saya pilih jualannya laku Pak. Ya udah pakai jual kue Purwakarta katanya gitu. Kemudian Oke, saat jadi ini, semua kue sebetulnya mah bisa ya di akunnya Iya. Bapak itu karena jual kue Purwakarta. Iya, Yang penting mah macam-macam. laku besar lah ya. ya cuma kan ketika kita mentoring gitu ya, Ya. yang diangkat itu cukup satu, nanti yang lain ngikut. Oh. Makanya saya gitu. milih ini gitu kan, yang Fosrol. yang Oke. kannya kuat untuk populer, karena kan produk-produk yang lain di toko sebelah, lapak sebelah juga jual kan. Kalau yang ini kan masih jarang gitu. Yes, betul. Makanya saya pilih ini gitu kan. Nah, terus saya bikin ya lebih-lebihnya dari produk lain, terus saya juga menunjukkan dari kemasannya ya. Ya. Dari varian rasa kita juga ada pilihan ya, nggak cuman abon ayam yang original. Untuk Ya. yang ibu-ibu tuh yang suka sehah, kita Sehah? kasih yang pedas. Jadi Oh, ada yang pilihan. pedas ya? Untuk kemasan sendiri juga kita ada 2 macam nih. Ini Apa yang aja? kecil kan isi 5. Betul. Yang satu lagi yang gede yang porsi Isi keluarga berapa? lah, isi 10. Oh, isi 10. Tapi ukuran sama. Ukuran piesannya sama. Oh, ukuran piesannya sama. Cuman kalau yang 10 itu jadi bisa mix. Jadi bisa 5 pedas, 5 ori. Oh, Kalau ini kan cuman original sama pedas. Betul. Kalau yang gede ada satu lagi Bisa pilihan mix ya. Jadi ada campuran 2 rasa ya Pak Ya, betul. Paling jauh kemana Pak? Pernah kirim atau ada yang order gitu? Iya, kalau yang online Dari timur, ke barat, Ya. utara, selatan, gimana tuh? untuk yang online itu kan kita karena terbatas sama expire 3 Oh hari iya, ya. betul. Jadi hanya melayani yang terjangkau sama kurir kilat 1 hari nyampe. Ah. Nah, untuk ke timur sendiri itu paling jauh Semarang.
Timur tuh arah Jawa ya Pak? Ya, Oke. Semarang. Kalau yang Papuanya barat belum ya? Oh, paling jauh ada ke Makassar sama Rio, tapi dia ikut pesawat. Jadi yang kerja di sana mau bawa oleh-oleh buat di sana. Oh gitu. Ya, atau yang dinas di sini Ya, sudah dibawa pulang ke gitu. sana. Jadi kalau yang itu enak, dia ordernya sekalian satu dus itu beberapa bis itu kan, Ya. buat oleh-oleh dibagi-bagi di Sampai ke Semarang ya Pak ya? Sampai Ya. Makassar juga sudah pernah. Ke barat Pak? ke barat Cilegon. Cilegon, Banten ya? Ya, kalau Oke. selatan sampai Garut. Aha. Kalau Sampai ke utara, Kalimantan? Ya, Jakarta belum. Oh, belum, Nyebrang paling Makassar doang sama Riau. Itu pun dibawa sama pembelinya langsung. Sama pembeli langsung yang Iya. datang ke sini. Iya. Atau rekan Bapak kerja ya? Enggak sih, Oh. kejaring ke bidik saya. Jadi langsung dibawa target ya? itu. Oke, keren Pak. Arahannya Pak, Rosposlol ini ingin jadi produk unggulan di Purwakarta kah? Atau strateginya barangkali Ya. bagaimana nih Pak? Ya. Kalau misalkan kita sharing untuk bisa seperti ini gitu. Kalau saya sih mimpinya itu ya, Frosol itu menjadi salah satu produk unggulan, produk ikon Purwakarta juga gitu ya. Oke, sip, Ketika mantap. orang ke Purwakarta, rasanya nggak lengkap kalau nggak bawa oleh-oleh. Sip, mantap. Ataupun orang yang dari Purwakarta ketika berkunjung ke saudara kalau nggak bawa itu kurang lengkap gitu ya. Oke. Terus saya juga menjadikan kenapa saya ini apa Ada oleh-oleh istimewa Purwakarta ya, bukan oleh-oleh khas Purwakarta karena memang bukan khas Purwakarta kan. Ya. Tapi istimewa ya. Tapi saya mencoba menghadirkan ini istimewa, terus membuat yang membawanya itu juga istimewa gitu ya. Oke. Karena ketika ngasih ini gitu kan, ya pantas lah gitu kan. Saya selalu memantaskan diri, memperbaiki diri dari kualitas kemasan maupun resep pun ini sudah berubah Berapa tiga kali lah. Oh gitu ya. Saya juga melakukan improve kan, ikut workshop sana sini. Ketika dijual kan komplain itu Pak ada gitu kan. Walaupun 1:10 ya, yang 9 bilang enak, 1 kurang apa. Ya. Tapi kita tetap menanggapi positif. Oke. Ada yang bilang kuenya keras gitu kan. Sekeras apa sih kita trial di rumah itu, di angin-angin, ada yang di plastik, ada yang ini gitu kan. Ternyata ketika yang nggak rapat itu memang keras itu kan. Oh, yang nggak rapat apa Pak? Jadi terbuka begini loh. Oh, nah, gitu kan gitu. karena ke angin. Itu kan kita cari solusi, akhirnya ikut workshop lah gitu kan. Yes, betul. Tanya ke chefnya itu begini-begini problem saya gitu kan. Yang produksi itu sama siapa sih? Sama Bapak langsung atau sama istri. Oh, asik. Jadi kalau di rumah itu istilahnya saya sama istri itu megang beda ya, kalau produksi saya istrinya marketingnya lah gitu. Oh, Bahasa gitu. kerennya gitu. Walaupun kalau di rumah kerja bareng gitu. Siap. Itu jadi sama chefnya tuh dikasih resep khusus. Memang sih jatuh-jatuhnya jadi nambah budget produksi ya. Ya, betul. Jadi Jadi ada kokeknya khusus atau sama istri langsung? masih sama istri. Saat ini kan kita belum nemu ritme produksi sama ritme Jadi orderan. masih belum ada karyawan Pak? Belum, masih teamwork bener-bener dari bapak family. saya sama anak saya yang kecil itu semua terlibat. Ikut Pak? Oh iya, semua yang terlibat terlibat. Yes. Ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu produk kebanggaan Purwakarta juga ya Pak ya, yang menjadi cita-citanya. produk istimewa Ya. yang berasal dari ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Ya. Dan udah berapa tahun Pak ke Purwakarta? Tadi kan Bapak bahas merantau ya. Ya. Sebenarnya Bapak dari kota mana Pak aslinya gitu ya? Kalau asli dari Jogja. Oh, dari Jogja. Cuman istri dari Purwakarta. Oh, istri asli Purwakarta. Iya. Kalau misalkan rutinitas kerja khusus untuk membuat ini atau ada di luar? Kalau sampai hari ini saya masih amfibi. Jadi masih bekerja di Hidup di dua alam. Masih bekerja di salah satu perusahaan di Indotaise Karawang, tapi sampai akhir tahun ini lah. Kan akhir tahun kemarin udah ngajuin resign, tapi karena sesuatu hal baru di ACC akhir tahun sekarang. Mantap gitu ya. sekali, mau langsung Mau fokus. resign. Kalau boleh di apa Pak di Indotaise di jobnya di itu di bidang quality apa? control. Oh, quality control analis apa Pak? Di Produk lab. apa? Produknya tepung modifikasi. Oh, udah di Jadi akan nyambung lah gitu. Jauh-jauh amat gitu. Jadi ketika ada raw material tuh saya bisa ngecek gitu kan tepungnya seperti apa kualitasnya. Iya, gitu betul. Ini udah hasil uji lab berarti ya. Oh, enggak juga. Enggak. Cuman kan kita sudah PIRT ya. Oh, Jadi iya. jangan Oh, khawatir PIRT untuk ya. yang beli raw prosol itu kita sudah teruji secara lab.
di Purwakarta karena kita udah mengantongi izin ini. Nah itu gimana nih Pak ceritanya kalau misalkan boleh share menjadi seorang amfibier yang kemudian memiliki kesibukan rutinitas tapi ingin mencoba melepaskan rutinitas itu menjadi seorang entrepreneur. Nah ini kan perlu di-sharing tuh Pak dengan rekan-rekan PCH Purwakarta Creative Hub ketika kemudian ingin mencoba berbisnis tapi sekarang masih ada dalam rutinitas bekerja gitu. Nah itu bagaimana satu memposisikan waktu, mempersiapkan mental sampai kemudian bisa muncul keinginan untuk fokus di entrepreneur dibandingkan dengan menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan Pak. Nah itu penting tuh Pak, kayaknya. Berat juga yang jawab. Jadi sepertinya kembali ke cita-cita ya. Oke, harus ada goal ya Pak ya. Ya, jadi dulu sempat pertama kali ikut kelas bisnis online itu sekitar tahun 2016 itu kan tugas kita salah satunya kan dreamnya apa gitu kan. Oke. Di situ saya masih ingat betul nulis bahwa di usia X gitu saya akan berhenti sebagai karyawan. Yes, betul. Akan punya usaha sendiri gitu kan. Dengan pertimbangan ya keluarga lah gitu. Saya pengen lebih dekat ke anak-anak karena saya kan mewajibkan anak-anak selepas SD keluar rumah gitu kan. Jadi mereka harus belajar di luar mandiri gitu kan. Betul. Nah, makanya dari situ saya udah mulai merintis usaha ABC gitu kan. Dari situ memang awal tahun 2016 ya Pak ya? Ya. Sampai dengan sekarang 2020 sekitar 4 tahun. Ya. Lumayan. Ya, itu memang saya istilahnya nyoba bisnis itu palu gada lah istilahnya. Apa yang lo butuh gue ada gitu kan. Mau beli jaket, mau beli batik, sepatu ada. Oh gitu. Sempat ya Pak ya? Jual jaket, jual sepatu. Kan saya background dari Jogja kan. Yes, betul. Waktu itu sempat iseng kan ke keponakan. Tolong dong kirimin barang saya ke Purwakarta, saya mau jualan nih selain kerja gitu kan. Padahal iseng doang, nggak tahu dia dikirimin sekarung itu batik. Di situ kan mau nggak mau kan mulai jualan. Keluarin ini barang. Gitu. Ya mau jualan offline dulu di pasar kaget itu tiap hari Minggu di Jalan Baru itu kan. Oh ya, sempat Pak. Ini juga di situ ya. Ya. Terus mulai mengenal lah saya Bukalapak, Tokopedia. Betul. Masukin juga salah satunya produk baju itu. Masih baju dulu. Sempat ikut juga pelatihan di Bukalapak di Jakarta itu 2 kali gitu kan. Terus ya pas udah kenal dunia online ikut kelas itu kan sama coachnya kan dibilang Bapak ini mau terkenalnya sebagai apa gitu kan. Sebagai pemula Bapak nggak bisa main semua bidang gitu kan. Akhirnya ya cek by data penjualan ternyata yang paling banyak kan sepatu. Akhirnya ya udah Bapak fokus sepatu gitu kata mentor saya itu kan. Ternyata dari sepatu juga kan ada beberapa jenis kan, ada sepatu running, futsal, bulu tangkis itu kan. Di situ sport ya. Di situ memang harus mecah lagi, fokus lagi dan akhirnya saya memutuskan untuk sepatu badminton. Khusus badminton. Sepatu badminton dengan akun sepatu gesit, jual sepatu badminton. Tapi itu kondisi jaket tutup karena apa? Ganti jadi sepatu karena apa? Terus sekarang masuk menjadi salah satu pelaku ekonomi kreatif di makanan Pak, di kuliner. Oh iya. Kalau sejak saya memutuskan pindah ke sepatu itu kan otomatis fashion dihentikan ya. Walaupun di rumah numpuk gitu kan. Tapi akhirnya ya kemarin banyak bencana itu ya. Ya akhirnya ya udahlah. Dihibahkan. Iya. Oh, subhanallah. Waktu banjir itu ke beberapa tempat itu kan. Karena kalau di rumah kan jadi beban saya juga kan. Ini saya ngeluarin nggak bisa, kalau ngeluarin saya udah nge-brand sebagai penjual sepatu gitu kan. Ya mungkin ada jalan itu saya keluarin gitu kan. Yang banjir kan butuh baju tuh gitu. Iya, betul Pak. Semuanya. Iya. Dihibahkan betul-betul? Dihibahkan. Ya. Atau dilelang? Enggak, hibahkan. Diberi berarti ya? Iya. Sedekah. Iya, paling nyisain beberapa kan ada saudara, ada anak juga yang ini yang suka yang mana pilihin kasihin. Mantap gitu, sekali. Emang harus punya mental seperti itu ya Pak ya untuk kemudian sebagai seorang pengusaha juga ya Pak. Dan akhirnya bisa terjun ke sini gimana tuh Pak? Nah itu masih, dan sekarang pun masih
main di online masih sepatu juga ini juga oh kan. gitu masih ya masih Tapi kan sekarang yang mulai fokusnya ke Fokus? ini gitu. Oke. Karena sepatu kan saya sifatnya dropship ya Kang. betul dropship Karena ya. waktu itu memang sempat mimpi juga punya tempat sendiri ya. Sudah nyiapin rak, nyetok juga gitu. Ya. Cuman nggak bisa iklan di Instagram maupun Facebook karena mungkin terkendala merek. Oh ya merek yang nggak boleh sembarangan branding nanti kena tuntut lah. Ya, sejak itu nggak bisa. Mimpi saya ini gitu kan. Karena kan saya nggak bisa mentarget lagi saya harus menjual berapa gitu. Oke. Kalau sekarang ada pembeli itu karena memang organik sama pelanggan loyal ya. Yang pernah beli itu juga gitu kan. Pengen lagi jadi menjaga customer ya, service, klien, konsumen ya. Oke. Makanya dari ini itu sebenarnya prakteknya ilmunya didapat dari belajar dulu jualan sepatu gitu, aplikasinya itu gitu. Yes, betul. Jadi cara enggak pemasarannya itu emang betul harus dicoba ya Pak. Ketika kemudian kita ingin merubah haluan dari seorang salah satu karyawan swasta di perusahaan ya Pak ya, ingin menjadi seorang entrepreneur, tetap bukan hanya sebatas konsep, bukan hanya sebatas impian, harus terjun, harus praktek, dicoba, baru kemudian terlihat gambarannya, betul ya Pak? Dan betul. Sekarang sudah bertekad bulat Pak, untuk fokus ke sini, meninggalkan karyawan yang gaji rutin setiap bulan. Sedang membulatkan itu kan, memang kalau dipikir-pikir banyak duhnya ya. Biasa udah ada jelas itu kan. Ini istilahnya nyemplung ke dunia yang belum jelas itu. Tapi alhamdulillah istri kan yang support itu kan. Kembali ke berarti kalau seperti itu bisa mengalahkan dalam tanda kutip salary per bulan dengan berjualan kuliner. Kalau untuk saat ini ya masih ya seimbang, 50-50. Jadi ketika insya Allah ketika saya udah meninggalkan yang di tempat kerja, udah aman lah untuk keluarga. Udah aman ya. Jadi tinggal mengembangkan, nyari lebihnya gitu kan. Karena kan kita juga punya cita-cita tuh jadi orang yang bermanfaat ya kalau agama gitu. Paling bagus ya bermanfaat. Pengen juga lah gitu kan ada donasi ke bisa berbagi ya Pak ya. Betul. Dengan menjadi seorang entrepreneur. Ketika kemudian kita keraskan ikat pinggang, kita percepat lagi pemasaran, kita datangkan ini, maka insya Allah akan semakin besar juga ya Pak ya, dibandingkan dengan kemudian menjadi salah satu karyawan swasta saja gitu ya, yang kemudian masih terbatas gitu ya. Fungsinya lebih ini. Terus kalau yang sekarang juga yang udah dirasakan walau masih kecil-kecilan gitu ya, bisa jadi jalan rezeki buat orang lain ya. Contohnya kan misalnya banyak abang-abang ojek online lah yang ke kita gitu ya. Jadinya kan kita ada jalan rezeki gitu kan. Betul Pak. Jadi kita membuka keran rezeki bagi masyarakat atau orang lain ya Pak ya. Kalau kita ke pasar kan jadi belanja ke sana kemari, ternyata bisa jalan rezeki juga buat pedagang yang lain gitu. Betul. Berbeda ceritanya ketika saya cuma ya karyawan gitu kan. Fungsi maksimal saya kan cuma skupnya sekeluarga aja gitu. Jadi lebih besar manfaatnya saya ketika saya langsung berjualan seperti ini gitu. Menjadi seorang entrepreneur ya Pak. Dan itu sudah mulai terasa demikian Pak. Betul Pak. Ada kebahagiaan tersendiri ya yang kemudian bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan banyak orang. Nah, berbicara itu Pak, tadi sempat kita bahas mengenai tentang reseller. Nah, gimana sih Pak? Apakah kemudian Raus Foster ini tuh diarahkan untuk para reseller yang kemudian ingin mencoba gitu ya, untuk kemudian menjadi ambil bagian dari resellernya Raus, aplikasi brandingnya Raus gitu. Gimana tuh Pak ceritanya? Sebenarnya sih kalau dibilang lucu-lucu, kita nggak nyari reseller, tapi rata-rata yang setelah beli ini pengen ngejualin lagi gitu. Setelah nyobain enak katanya kan, ke teman. Dari situ kan kita juga kita mengalami juga sebagai orang yang jualan, saya juga reseller sepatu juga kan. Saya juga kita memberi kemudahan kalau yang mau ngejualin. Kita nggak memberatkan harus beli sekian, cukup beli 6 biji aja untuk pertama. Karena kan untuk bukti ya. Untuk bukti kalau benar-benar dijualin, bukan modus
dalam tanda petik pengen harga murah itu kan ada ngaku reseller supaya dapat harga murah gitu kan. Cukup untuk pertama itu 60 saja gitu. Yes, betul. Selanjutnya kita kasih harga khusus kisaran di angka 20% lah dari harga jual. Oh gitu. Ya. Mantap. Jadi juga, ada ya. Min lebihnya. 20% ya. Plus minus ya. Oh, plus minus. Ya, Oh, semakin benar. banyak semakin besar. Ini harga 5 piece satu kotak ini 5 piece ini berapa sih Pak? Harga? Kalau yang ini isi 5 ini harga 35.000. 35.000. Kalau yang 10? Kalau yang 10 kita 68. Kotak lebih besar. murah lah. Oh, 68 ya. Hmm. Kalau ini 70, ini 68. Ya. Kurang dikit ya. Ya. Tapi semakin besar ya, semakin cepat habisnya. Ya, betul, Biasanya betul. per bulan habis berapa kotak, Pak? Kalau per Atau bulan, habis berapa piece? kalau sekarang ya, Yes, kalau sekarang. ngelihat dari Bulan kemarin. Ya, saya kan memang belum tertib administrasi. Cuma paling kalau lihat penjualan lihat di nota atau di board gitu. Ya, betul. Cuma yang bisa lebih gampang ngeceknya tuh saya lihat dari kardus ini. Oh, Dan saya kardus. request dari rumah kemasan, Hah? Pak tolong diikatnya per 100 gitu kan. Oh, gitu. Kalau datang 1000 ya saya kasih nomor 1 sampai 10. Mhm. Saya simpen yang paling atas itu yang angka tertinggi 10 gitu ya. Ya. Jadi kan ketahuan wah ini sudah nomor berapa nih gitu kan. Ya. Kalau misalnya udah nomor 5 berarti saya udah habis 500 gitu kan. Oke. Jadi kalau sebulan itu di angka 500 lah. Mantap. 500 box. 500 box kecil. 500 box dikali 5 pieces ya. Iya, 200. yang besar itu jarang 2.500. kita hitung karena 1:10 ya keluarnya. Ini ngeluarin 10 yang besar Baru satu. gitu. Makanya di Oke, saat ini oke. udah ganti 3 kali, yang gede belum ganti, belum naik cetak lagi. Berarti udah terbilang cukup ya, Pak ya? Ya, udah Atau cukup, masih kurang segitu? Saya Atau targetnya justru naik seberapa? 1000 sebulan. 1000 sebulan. Ya. Kan Mantap. kebetulan Harus sekarang bisa, lah. 1000 udah bisa berarti 2 bulan ya? ya Kalau misalkan 500 per bulan, 2 bulan 1000, sekarang akan naikin target menjadi sebulan 1000. sebulan 1000. Karena kan kebetulan saat ini selain ikut program UMKM Juara Jabar, Yes, betul. saya ikut juga program UMKM Juara Digital. Oh, mantap. Jadi saya mengkombinasikan di sini ngasih target apa, di sini ngasih ilmu apa. Saya Yes, betul Pak. Emang bagus Pak. kan. Program UKM Juara Ya. dari provinsi. Berarti ketemu dengan Pak siapa? Pak? Kamu jaga Mentornya itu Pak Masani. Pak Sani, betul. Kalau yang Pak mentor Sani saya. Satu grup juga Pak. Oh iya, tapi udah ketemu ya. Saya suka nyari-nyari kemana kalau di ruang pelatihan di Teman BJB. saya tuh yang hadir ada. Oh yang ada diwakili ya. Diwakili ada di aula BJB ya Pak ya. Iya, Sering iya. Kemudian kita ada kegiatan. Pak Sani itu salah satu rekan kami juga di ekonomi kreatif Iya. yang kemudian beliau bergerak di UKM Juara. Pak Oke. Jamil Ya, juga Pak Jamil ada. sebagai salah satu pembina UKM Juara tahun 2019 ke Ya. belakang gitu ya. Karena beliau salah satu penggerak juga UKM di Iya. Jawa Barat di provinsi ya. Iya. Baik itu di Bandung, di di Purwakarta, sering isi juga beberapa kegiatan di Kemenkop, Kementerian Koperasi Iya. di di Bandung di hotel untuk kemudian ngisi ini wejangan-wejangan UMKM Oh iya, iya, pendamping agar saya. bisa kemudian naik kelas. Iya. Dari kemudian omsetnya 20 juta per tahun gitu ya, bisa naik menjadi sekitar 50 juta atau 100 juta per tahun. Jadi awalnya kan mikro dari Mikro. 0 sampai dengan 20, kemudian kecil sampai dengan menengah. Menengah, ya. Dan kalau udah menengah udah besar menjadi industri ya nanti. Iya, iya. UKM. Mudah-mudahan di Purwakarta banyak nih Pak yang berkembang. Iya. Salah Soalnya satunya kan bareng juga Sponsor. teman-teman tuh lihat asik gitu ya. Sering ketemu, sering sharing gitu kan teman-teman UMKM walaupun produknya variasi ya. Yes, betul. Ada yang kuliner, ada yang kerajinan gitu kan. Betul Pak. Berbicara tentang ekonomi kreatif, kita kan terbagi menjadi 17 subsektor ya Pak ya. Ya. Salah satunya adalah aplikasi, kemudian game, kuliner, ya. kemudian desain grafis dan lain sebagainya. Nah, di Purwakarta Creative Hub juga kemudian memfasilitasi
bagi kemudian para pelaku ekonomi kreatif yang terbagi khususnya di 17 subsektor untuk kemudian kita sharing session di channel Purwakarta Creative Hub ini untuk kemudian mendongkrak pangsa pasar digital bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Dan juga kita akan kumpulkan, kita akan lakukan proses pembinaan di bawah Diskoperindak tentunya sama Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta. Kurang lebih seperti itu. Dan dan juga kemudian memfasilitasi teman-teman pelaku broadcasting untuk kemudian kita duduk bareng di sini untuk ngobrol dan memperkenalkan produk-produk para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Dan yang pertama ini kita yang pertama nih Pak, perdana. Perdana untuk kemudian produk cross post roll ini ya, antara L dan R Pak. Saya suka kejelimut Pabelit. Tapi emang namanya post roll ya Pak? Iya. Oh ya, post roll. Iya. Memang sengaja kan jadi unik kan Pabelit gitu. Kalau saya kasih brand roti abon gulung datar ya. Malah nggak keinget gitu kan. Floss roll. Yeah. Sip, mantap. Ini keren Pak. Barangkali kita boleh coba Pak. Ya. Mantap nih. Kita akan coba makanan dari Pak Mujada yang luar biasa ini. Ini abonnya bikin sendiri Pak? Oh belum. Masih pakai produk UMKM yang lain. Mantap ya. Kita coba nih Pak ya. Ini oleh-oleh dari Pak Mujada buat teman-teman PCH Purwakarta Creative Hub untuk kemudian kita informasikan ke teman-teman. Kita coba rasanya. Mantap ya Pak. ada apa? Mayones ya? Mayones sama susu. Ya? Mayones sama susu ya? Iya. Kak Ega mau? Kalau yang ngantor atau yang sekolah nggak sempet sarapan, bekal ini ya? Iya. Atau penunda lapar. Kalau ngantor kan biasanya jam 10 itu udah kruyuk-kruyuk ya. Iya. Tapi jam makan siang kan masih jauh. Betul. Ini aja cukup sepotong gitu. Mantap ya. Bisa. Enak juga nih Pak. Ini buat kenyang nih Pak. Saya tadi udah habis 2. Suka apa lapar Pak? Teksturnya empuk. Terus ada wijen ya? Ada wijen, ada bawang daun. Dibakar, dikukus atau Oven. digoreng? Oven. Oh, oven. Digoreng, roti digoreng. Nanti jadi Di oven ya? Iya. Dibakar berarti ya? Iya. Di oven lah ya, di oven nanti bakar. Berapa suka jam berapa Pak kalau produksi ini? Produksi kita istilahnya saya bikin sistem itu kayak 3 shift ya, karena saya pekerja di pabrik yang masuk shift, otomatis kan banyak sistem atau cara yang saya adopsi. Makanya ketika ini ada kode produksi itu kalau saya boleh ceritakan, ini diproduksi tanggal 9 bulan 11 tahun 2020 shift 1. Shift 1 itu antara jam 00 sampai jam 8 pagi. Mantap. Kalau shift 2 jam 9 sampai jam 4 gitu ya. Ini produknya karyawan swasta, mantap sekali ya, pakai sip-sipan. Mengadopsi pabrik. Karena kan memang saran dari kemarin ikut di Dinas Kesehatan itu kan, ketika kita bikin kemasan itu kan nggak asal ya. Misalnya ada standarnya lah. Betul. Ada informasi ini komposisinya apa gitu kan, keterangan produk. Udah dicek di Labkesda, laboratorium kesehatan daerah atau di mana Pak? Ini kan kalau udah punya PIRT kan kita udah ngirim sampel ke lab daerah kan. Oh, lab daerah udah lolos. Lolos ya. Terus ada keterangan kalau misalnya ada komplain, ada saran kritik, ada juga kontaknya, diproduksi siapa, ya, maaf ini kadaluarsanya kapan, terus diproduksi kapan. Ya, ini, insya Allah lah ini sudah memenuhi standar kemasan. Mantap ya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman PCH pengen tahu Pak, bagaimana sih cara mendapatkan PRT ini nih Pak? Gimana ini tadi? Ini ya? Kalau PRT Pak? Ya, lagi-lagi itu rezeki Gimana? saya. Oh gitu. Alhamdulillah, ya, luar biasa nih Pak Mujada. Nggak sengaja waktu itu ada saudara yang ngasih tahu ini ada bantuan sealer untuk pelaku industri rumah tangga dari Pemda gitu kan. Kita ikut. Di bawah mana Pak? Diskoperindak?
Kurang tahu ini. Kurang tahu ya. Saudara yang ngasih tahu kan ke istri. Pas begitu ditelepon dari kecamatan, ini Siler udah datang. Pas begitu datang istri, alhamdulillah lagi amplopnya sama Bunda Berti. Tahu kan kita orang Purwakarta Bunda Berti siapa? Yes, betul. Begitu langsung didaftar. Bagian dari Komite Ekonomi Kreatif ya. Bagian daripada pengurus. Iya, ibu-ibu yang sangat aktif di sana kemari dan mendorong kita pelaku UMKM. Setelah itu kita masuk ke UMKM, tahu ada di dinas mau mengadakan pelatihan ketahanan pangan kan. Jadi ketika ikut pelatihan ketahanan pangan itu merupakan bisa dibilang passwordnya. Jadi ketika kita bisa pegang itu, bisa ngurus ini, ngurus itu harus gitu. Punya sertifikat ketahanan pangan. Dan Bapak punya? Ya, setelah ikut pelatihan itu kan langsung diproses kan. Siapa yang mau daftar langsung ke OSS gitu kan. Setelah masuk ke OSS dari Dinas Kesehatan survei ke rumah gitu kan. Lihat proses produksi seperti apa. Berarti dari informasi Ibu berarti ya istri Bapak ya. Kemudian didaftarkan karena ada syaratnya sertifikat ketahanan pangan. Iya, harus harus itu dulu gitu ya. Kalau misalkan yang caranya Pamujada ya. Setelah itu kemudian daftar online di OSS. Setelah itu kan daftarnya daftar apa sih, Pak? Daftar online ya kan profil kita ya, nama usaha apa, tempat di mana kayak gitulah, kurang lebih ada masukin KTP. Itu kan nanti otomatis bisa diikutin lah untuk teknisnya. NIB ya. Nomor kan, induk berusaha sama ya. UMK juga kan. Nah, setelah itu dapat kan kita ke Dinas Kesehatan juga kan. Yes, betul. Jadi setelah itu dapat Dinas Kesehatan survei ke rumah, nanti kan ngirim ke lab Kesda ya. Kita suruh Pak ini sampelnya dikirim ke lab gitu. Setelah seminggu hasil dari lab keluar kan, apakah memenuhi syarat apa enggak? Ya alhamdulillah lagi-lagi rapat lolos itu kan. Lolos. Terus balik lagi laporan ke Dinas Kesehatan kan. Bu ini kita udah lolos. Di situ aja di follow up gitu kan. Nah, tinggal Pak tunggu aja konfirmasi dari OSS gitu kan. Dinas satu pintu itu yang di veteran. PTSP ya. PTSP betul. Tinggal datang ke situ ya udah keluar gitu kan. EPRT ini. EPRT ini berarti yang mengeluarkan adalah PTSP ya, izin. Yang maskernya saya pakai ini. Ini waktu ngurus ke sana. Langsung dikasih bonus. Nah, dikasih bonus. Kita juga sekarang dalam proses ngurus halal. Ngurus halal, Pak. Yang harus ada di dalam kemasan ini apa aja sih, Pak? Selain PIRT, halal, apalagi Pak? BPOM ya. Sebenarnya untuk produk kita itu nggak perlu apapun. Nggak perlu apapun. Karena kita expire di bawah seminggu. Jadi kita terkategori makanan ready to eat. Ready to eat. Nggak perlu seperti itu. Cuman kan saya tetap kekeh pakai itu kan, setidaknya pembeli sekarang itu kan pinter ya. Ketika lihat di kemasan, ini ada PIRT nih, ini perusahaannya udah terkontrol lah secara dari dinas, dari lab gitu. Sudah gitu, kalau kita mau nitip nih ke misalnya ke toko atau ke outlet, salah satu syaratnya itu memang punya PIRT. Jadi mereka juga mau yang suppliernya itu terstandarisasi lah gitu. Betul. Makanya biar lebih profesional lah gitu. Betul. Untuk proses halal sendiri sih masih nunggu kolektif juga dari UMKM. Gitu ya. Jadi ada di grup Menong lah kita. Betul. Jadi di bawah Dekranasda UMKM juga dikumpulkan dengan branding Galeri Menong ya Pak ya. Dan juga informasi bagi PCH Purwakarta Creative Hub, Galeri Menong itu masuk ke dalam nominasi souvenir ya, produk souvenir ya dari Pesona Indonesia. Nanti caranya harus kemudian ada di bawah. Kita kirim SMS atau klik sampai dengan Desember Pak. Masih jadi bisa ya mendukung. Masih bisa mendukung dan mudah-mudahan bisa masuk 3 besar untuk kemudian mendapatkan penghargaan di Pesona Indonesia, kegiatan dari Kementerian Pariwisata untuk menghargai para pelaku ekonomi kreatif di kabupaten kota di Indonesia. Dan kebetulan juga kemarin Ambu itu juga dapat Nata Mukti kembali ya. Karena betul. Bukan sangat merangkul banget nih saya perhatiin sama UMKM yang saya rasakan gitu ya. Betul. Pemerintah sekarang itu benar-benar ngerangkul lah sama kita banyak dikasih kemudahan dan fasilitas. Alhamdulillah Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta juga yang membentuk
Dekranasda tahun 2 dekade ke belakang gitu. Jadi Dekranasda itu ada di bawah istrinya istrinya Pak Bupati dulu, Pak Deddy Mulyadi sama Embu gitu ya, sama Ibu Bupati yang sekarang. Tentu sekarang akan menjadi perhatian lebih. Dan mudah-mudahan meningkatkan UMKM di Kabupaten Purwakarta, dan menjadi harapan Ibu Bupati itu adalah seperti ini Pak. Jadi one village one product gitu. Jadi harapan Embu itu, harapan Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta itu adalah satu desa satu produk gitu ya, yang kemudian dimiliki, dan juga one village one destination gitu. Jadi satu desa satu tujuan wisata yang kemudian bisa berkunjung ke desa Kabupaten Purwakarta. Oke. Sip, mantap. Inilah Rose Post Roll dengan produksinya, CEO-nya langsung oleh Pak Mujada yang kemudian sudah punya tekad bulat untuk fokus di produksi Rose Post Roll ya, yang kemudian akan resign ya Pak ya? Mantap sekali. Kita ambil resign dini atau emang sudah waktunya Pak? Sesuai planning sih. Karena kalau dari usia kan masih ada usia produktif sekian tahun. Oke. Oh masih ya, masih panjang sebetulnya. Berapa tahun lagi Pak? Nanti ketahuan di belakang layar aja. Bisa dilihat lah dari mana rambut. Sip, terima kasih banyak Pak Mujada sudah ngobrol-ngobrol bareng. Nanti kita akan nantikan profil pembuatan Rose Post Roll di rumah produksinya Pak Mujada di Koncara ya Pak ya. Thank you very much for watching from me and Pak Mujada. Kembali lagi di Purwakarta Creative Hub Kabupaten Purwakarta. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.